Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berkumpul meskipun pembelajaran jarak jauh, tapi tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar tentunya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bagian yang kedua terkait iklan, slogan, dan juga poster. Kali ini kita akan mempelajari bagian yang D, pola penyajian dan ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari pola penyajian iklan, slogan, dan juga poster. Yang pertama, penyajian iklan terbagi dua. Yang pertama, penyajian secara media cetak, dan yang kedua secara media elektronik. Untuk media cetak terbagi dua juga. Yang pertama, media cetak berdasarkan kata atau kalimat yang nantinya menjadikan iklan baris. Jika media cetak berdasarkan gambar dan kata atau kalimat, nanti hasilnya terbagi menjadi 4. Ada iklan kolom, spanduk, floor display, dan yang terakhir flag chain. Kemudian kita beralih ke iklan berbentuk media elektronik. Jika media elektronik berbentuk gambar dan kata atau kalimat, nantinya berujung kepada iklan internet. Kemudian jika iklan berbentuk media elektronik, suara, menjadikan iklan radio. Dan yang terakhir, iklan media elektronik berbentuk suara, gambar, tulisan, dan gerak, nantinya berujung kepada iklan televisi ataupun iklan internet. Kemudian kita beralih ke penyajian slogan. Penyajian slogan terbagi dua, slogan media cetak dan slogan media elektronik. Jika slogan media cetak berbentuk kalimat ataupun kata, nanti berujung pada slogan pada plakat. Jika slogan media elektronik berbentuk kata atau kalimat, nantinya berujung pada slogan pada web di internet yang biasa sering kalian lihat. Dan slogan media elektronik berbentuk kalimat atau suara nanti berujung pada slogan yang disampaikan dalam siaran radio. Dan yang terakhir, penyajian poster. Poster ini tidak seperti iklan dan slogan, yang memang penyajiannya bisa secara media cetak ataupun elektronik, atau bisa dikatakan secara tertulis ataupun secara suara dan gambar. Tapi untuk poster hanya penyajiannya media cetak,
berbentuk gambar atau tulisan, dan nantinya terjadi hasil poster niaga atau poster jual beli. Nah, seperti itu. Kali ini kita beralih ke ciri kebahasan iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, menggunakan kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Kalimat yang berisi suatu pernyataan yang berfungsi untuk memberi informasi. Sebagai contoh, saya akan menjenguk kakek di rumah sakit. Jadi intinya kalimat deklaratif ini menekankan pada pernyataan. Selanjutnya menggunakan kalimat interrogatif. Apa itu kalimat interrogatif? Kalimat yang berisi pertanyaan. Salah satu contohnya adalah, apakah kamu membawa kambing itu? Apakah ayahmu seorang polisi? Jadi, untuk kalimat interrogatif ini menekankan pada sebuah pertanyaan. Selanjutnya, kalimat imperatif. Kalimat yang bersifat memerintah atau memberi komando, mempunyai hak memberi komando, dan bersifat mengharuskan. Sebagai contoh, berikanlah ia sepotong makanan tersebut, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian menggunakan kalimat interjeksi. Apa itu kalimat interjeksi? Kata yang mengungkapkan seruan perasaan. Contoh katanya sebagai berikut. Aduh, Masya Allah. Nah, itu salah satu contoh kalimat interjeksi. Kali ini kita beralih ke bagian yang terakhir, penyusunan iklan, slogan, dan poster. Bagaimana kita merunut langkah menyusun iklan, slogan, dan juga poster. Yang pertama, langkah menyusun iklan. Tentunya poin yang pertama adalah mendeskripsikan objek iklan ataupun menggambarkan, menjelaskan objek dari iklan tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan media iklan. Maksudnya adalah apakah kalian ingin menggunakan media cetak ataupun elektronik. Nah, seperti itu. Kemudian bagian yang ketiga, merumuskan pesan iklan tersebut mau seperti apa. Bagian yang keempat tentunya menentukan judul teks iklan tersebut. Dan poin yang terakhir menyusun kerangka lalu mengembangkannya menjadi iklan yang benar-benar menarik, menjadi pusat perhatian bagi halayak ramai. Kemudian yang selanjutnya langkah menyusun slogan. Yang pertama, menentukan fungsi dan jenis slogan. Nah, kalian tentukan jenis slogan yang kalian buat nantinya apakah mengenai lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, atau motivasi. Kemudian mengetahui tujuan dan sasaran slogan tersebut. Maksudnya adalah kalian harus mempunyai tujuan kenapa kalian ingin menentukan jenis slogan, contohnya terkait pendidikan. Apa tujuannya? Dan sasaran slogan tersebut akan diarahkan tentunya pada siswa. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, menyusun kata-kata slogan. Nah, kalian harus pandai untuk merangkai
kata-katanya. Nah, katanya tersebut tidak terlalu panjang karena itulah ciri khas ataupun identik dari slogan. Dan yang terakhir, langkah menyusun poster. Yang pertama, menentukan jenis teks poster yang akan dibuat. Ini adalah poin yang paling sentral ataupun penting. Apakah kalian mengambil jenis poster niaga, perdagangan, ataupun pendidikan, dan juga kegiatan. Nah, itu yang perlu kalian tentukan. Yang kedua, memilih kata yang tepat. Tentunya kalian harus menentukan kata sesuai dari jenis yang kalian tentukan sebelumnya. Bagian yang ketiga, menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster tentunya. Dan yang terakhir, melengkapi kalimat tersebut dengan gambar menarik. Karena dengan gambar yang menarik, itu salah satu contoh supaya si pengelihat tersebut menarik ataupun si poster tersebut menjadi daya tarik untuk dibaca, karena memang tidak hanya menarik dari segi kata ataupun dari gambar tersebut.